soimah. Kalau dimandikan dia birahi. Nah, lihat sekarang ekornya, itu kan lancip karena saya jemur. Nah, biasanya suka ngebebek, maka saya ambil langkah dari video yang terdahulu. Saya sudah katakan bahwa mandi membuat soimah jadi birahi, makanya dia ada ngebebek. Kemudian saya ambil langkah menstabilkan dengan cara menjemur. Sebatas apa jemurannya itu akan terlihat daripada sifat tenangnya dia. Kalau masih seperti ini mencari, artinya dia belum tenang. Nah, kalau dia sudah duduk tenang, dijemur tenang, itu tandanya dia sudah cukup untuk dijemur. Begitu sebaliknya, ini Elizabeth yang terdahulu, kalau diketemukan dengan lobet lain, dia akan diam, tidak banyak bertingkah. Dia akan tenang, duduk nyaman. Kalau dia sudah seperti itu baru bisa dikatakan sudah mulai ketemu titiknya untuk dia kembali ke performa sebelumnya. Kondisi Elizabeth ada bulu jarum. Kemudian kemarin sudah dijelaskan bahwa Elizabeth dengan cara dimandikan akan muncul yang namanya emosi. Nah, sekarang dengan dijemur, dia bukan emosi tapi birahi. Karena awalnya terjadi emosi berlebihan, ketinggian, makanya tangkringannya ini digigit apa semua. Nah, kita lihat sekarang kotoran dari gigitan kayu sudah mulai tidak ada, dan ekornya menunjukkan sudah mulai birahi. Kalau kita mau main fighter, maka cukup jemurnya secukupnya dengan ciri dia duduk tenang. Tapi kalau kita mau bermain naik lagi birahinya, maka saya jemurnya akan lebih. Nah, lihat paruhnya itu, mulai bertingkah. Itu nanti juga ada, pasti dia akan ada namanya bendanga. Ini birahinya udah mulai naik birahinya. Jadi untuk memahami, mengambil sikap kita mau kemana arahnya, itu kembali pada diri kita sendiri. Kita mau main fighter seperti Elizabeth, maka dijemur secukupnya sampai dia, cirinya adalah dia duduk tenang, ada lobet lain dia tidak terlalu banyak bertingkah. Tapi kalau kita mau main lebih atas, maka dia harus dijemur lebih. Dengan cara, kalau kita mau main lebih atas atau seperti main arah ke minor atau ke kongslet, maka kita harus bisa sikapi yang lebih lanjut. Ini posisi sekarang Elizabeth saya akan jemur lebih lama untuk menaikkan birahinya. Elizabeth juga kalau diablak dia akan birahi naik. Nah, di dalam kehidupan lobet itu 1x24 jam, kita harus bisa tahu lebih dominan apa yang terjadi pada lobet kita, maka kita harus sikapi dengan keseimbangan. Tetapi kalau kita mau bermain yang lebih tinggi, maka kita harus lakukan overkan dulu, baru nanti kita turunkan. Nah,
tanpa juga dukungan vitamin stamina, maka itu tiada artinya. Tanpa ada juga yang mendukung hal-hal yang lain, maka itu juga tidak ada gunanya. Di situ letak daripada kita bermain birahi di atas birahi. Ini Elizabeth, nah lihat nih, ini di bawah mata itu masih ada jarum bulunya. Hal yang wajar bila dia kurang stabil, tapi saya coba untuk stabilnya sehingga sampai titik kotorannya seperti semula kecil-kecil. Nah ini udah mulai muncul, ada tak kotoran kecil-kecil. Elizabeth, Elizabeth. Nah itu lihat dari matanya, dia masih belum bagus staminanya, masih kurang bening, kurang nonjol, jadi masih perlu waktu. Tiada yang instan di dalam pembentukan seekor lovebird. Tanpa konsisten dan tekun, maka itu tidak akan terjadi apa-apa. Jadi untuk rekan-rekan sudah jelas apa yang saya sampaikan. Di sini saya juga ada tambah namanya Venom. Ini Venom biasanya dulu bermain dengan mandi tanpa jemur karena dia terlalu birahi juga. Nah itu ekornya ada sedikit lancip, sudah mulai. Ini Venom biasanya dulunya bermain fighter dengan suara celilinan, biasanya bukaannya. Nah, ini burung jinak. Ini burung receh. Nah ini saya lakukan juga dengan penjemuran, karena dengan mandi terus dan diablak, kebanyakan kotorannya seperti itu. Ini yang lovebird yang kemungkinan tidak menggunakan untulan nantinya kalau dia sudah bisa ada nada minor. Perawatnya itulah yang akan jadi untulan, karena memang dibentuk dengan dijinakkan. Demikian saudara-saudara untuk kali ini penjelasannya. Semoga kalian dapat memahami dengan baik, agar step by step pelajaran itu bisa dapat dipahami. Makanya lihatlah video dari awal hingga nanti akhir. Buka, rajin memahami itu. Dari pelajaran ini juga nanti akan bisa dipakai untuk bermain ACDC. Jadi ada mau main fighter atau mau main minor atau konslet. Ini yang harus dasar ini betul-betul harus bisa dipahami, karena pada saat nantinya kita sudah siap, maka kita sudah paham dengan kondisi burung yang lovebird yang kita miliki. Kita mau main apa, jadi kita sudah tahu kondisinya harus bagaimana mensikapinya. Tanpa dukungan kalian semua, saudara-saudara sekalian, bagi saya tiada artinya. Tidak ada suatu semangat bila mana tidak ada dukungan dari kalian semua. Jadi mohon dalam channel YouTube saya, saudara sekalian bisa memberikan like dan subscribe agar saya bisa lebih semangat mengajarkan kalian semua. Dengan apa yang saya miliki, apa yang saya ketahui, maka saya akan bagikan, karena ilmu ini tidak akan mungkin saya bawa untuk mati. Terima kasih kepada saudara sekalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.